ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Yang dibantu kalau ditangkap tuh sebetulnya dirinya juga harusnya berterima kasih karena ada jalan bisa berhenti. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa ya negara kita tuh kok banyak sekali koruptornya? Ini ada analisanya enggak nih Pak Novel? Kalau saya karena bidang pendidikan saya hukum, jadi saya analisanya dari perspektif hukum ya. Pada dasarnya kan orang akan berbuat ketika dia melihat bahwa dia bisa berbuat dan aman, tidak ketahuan dan tidak dipermasalahkan. Yang kedua, dia punya keyakinan ketika berbuat, keuntungan yang dia dapatkan itu cukup besar. Ketika itu menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan, maka peluang orang untuk berbuat menjadi besar. Ini yang kenapa bisa begitu? Tentunya kaidahnya kaidah agama yang lebih tepat untuk menguraikan itu nanti yang jelasin ya. Kalau saya melihat dari perspektif hukum kurang lebih seperti itu. Jadi karena lemahnya penegakan hukum, lemah hukum bisa dikendalikan, bisa dipermainkan, bisa digunakan sesuai kepentingan orang-orang yang lebih punya kekuatan, baik kekuatan ekonomi, kekuasaan dan lain-lain. Ini efeknya luar biasa. Tentunya setiap negara atau suatu daerah yang makmur pasti penegakan hukumnya pasti beres. Nah, ini yang menjadi PR kita semua karena memang kendala kita di masalah penegakan hukum ini masih jauh dari memuaskan, masih sangat buruk. Jadi secara syariat sepanjang penegakan hukum dirasakan oleh orang-orang itu mesti diakalin begitu ya. Ya. Bisa dikadalin, maka dia akan terus mencari peluang. Artinya sepanjang tidak takut kepada hukum, maka dia akan berpeluang. Nah, atau memang ada karakter kurang baik, kurang jujur dari kecil gitu di negeri kita. Kenapa pada pendidikannya tinggi, gelarnya panjang-panjang, ya nggak? Apa memang kampus-kampus kita tuh kurang mendidik atau gimana ya? Saya juga heran tuh. Yang ketangkep kan orang yang bergelar, ya, yang seharusnya berpendidikan tinggi gitu. Ada lagi yang pakai bahkan ya sepertinya mah baik-baik, tetapi ternyata begitu. Atau karena sistem ini membuat orang terpaksa korupsi atau gimana sih Pak? Pada dasarnya kan begini kalau konsep memberantas korupsi yang secara umum kan ada namanya penindakan, orang ditindak agar tidak berbuat lagi, agar ada efek deterrence, efek dominonya ke pihak lain. Yang kedua, orang dicegah agar yang bersangkutan atau orang-orang lain tidak bisa berbuat korupsi. Yang ketiga, orang dididik agar tidak mau berbuat korupsi. Perspektif dididik ini tadi yang sebetulnya sudah singgung di beberapa penyampaian tadi. Tentunya orang akan merasa tidak akan mau berbuat korupsi kalau dia sudah punya karakter jujur. Dia sudah paham bahwa korupsi itu justru memasukkan dirinya dan keluarganya ke suatu kesesatan yang membuat sulit selamanya. Tidak pernah ada keberkahan, hidupnya senang tapi senangnya semu. Hal begini yang kalau dididik dari perspektif pendidikan tadi, orang tidak akan mau berbuat korupsi. Jadi 3 hal tadi simultan. Memang tadi yang katakan bahwa karakter-karakter itu menjadi penting. Di beberapa negara kalau kita lihat, orang dididik itu tidak hanya bicara soal pengetahuan atau baik formal maupun non formal, tapi juga karakter atau istilahnya akhlak. Ketika akhlak itu dijadikan fondasi, maka orang akan menjadi kuat untuk mempunyai pengetahuan dan pengalaman selanjutnya. Tapi kalau akhlaknya buruk, apa yang mau diharapkan dari orang yang akhlaknya buruk? Sepandai apapun justru malah berbahaya. Karena orang yang akhlaknya buruk, ketika dia pintar, maka lebih berbahaya, kepintarannya akan dipakai untuk kejahatan. Orang yang akhlaknya baik, kemudian pintar, maka
kita akan mempunyai keyakinan dia akan membuat kebaikan yang besar. Oleh karena itu, akhlak menjadi hal yang paling mendasar. Dan mohon maaf, sedikit nambahkan sedikit bahwa ketika kita bicara soal akhlak, itu pastinya akan bicara soal keimanan. Karena bagaimana orang akan bisa diharapkan untuk jujur ketika menghadapi suatu kondisi, contohnya, ketika dia jujur, maka akibatnya akan buruk untuk dirinya, buruk dalam konteks dunia ya. Tapi kalau untuk konteks yang komprehensif, tentunya tidak mungkin jujur akan rugi. Tapi ketika memahaminya begitu, maka orang itu akan berpikir, oh ya nggak apa-apa deh, bohong sedikit untuk kebaikan dan lain-lain. Artinya pembenarannya akan semakin banyak. Tapi ketika sadar bahwa Allah melihat semua hal yang terjadi, maka orang akan kuat dan tetap dengan akhlak yang baiknya untuk menghadapi setiap kesulitan dan keadaan apapun. Mungkin begitulah. Masya Allah, ada penindakan, Ya. ada pencegahan, ada pendidikan. Betul. Ya, ini. Itu yang ditindak tuh pada jadi sadar atau sesudah ditindak kumat? Ada yang sadar, tapi tidak sedikit juga yang merasa bahwa dia hanya apes. Hanya bagian apes saja ya. Iya, tapi yang sadar banyak juga. Ya. Terus pencegahan. Bagaimana mencegahnya? Mencegah itu ada beberapa perspektif, Pak. Tentunya kalau dalam perspektif ada mencegah yang disebut preventif, ada mencegah